Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi ya. Sesuai janji saya, hari ini saya mau buatkan video. Ya udah buat video ini tentang konstruksi kapal sambil kita lihat-lihat ya proses pekerjaan oil bars 1500. Dan kemarin ada komen dari kelas ya. Salah satunya ini penambahan ring ini udah dikerjakan ya sama scallop collar ya, scallop collar sudah dikerjakan. Kemudian di depan itu ini ada abang-abang lagi istirahat, jangan diganggu nanti bahaya. Wih, bau minyak apa itu mas? Kenapa mas? Hah? Kenapa? Ya wes. Oke. Ya. Kemarin saya ada mau tunjukkan juga, ternyata bukan tongkang yang ini, ada tongkang satu lagi yang di bagian chainnya itu seperti ular. Namanya bakau besar berarti. Kalau yang uju besar ini enggak. Ya. Oh, Bang Nius. Ya. Nah, ini sudah ya, sudah semuanya. Dia double hull, double bottom. Ya ini double bottom, itu double hullnya. Baru ini rek tongkang oil bars dengan kapasitas 1500 KL. Dia double bottom dan double hull. Tuh. Oke. Double bottom dan double hull. Kita lihat ke belakang dulu ya. Ini sebenarnya kalau ada tangga naik, Pak Haji. Pak Haji. Nah, ini klep sudah diubah. Kemarin klepnya di atas. Udah diubah nih, Ji. Udah dirubah nih. Belum ya? Iya, kerannya harus di bawah itu, Rek. Klepnya nanti di atas. Sebenarnya bisa turun sih. Kerannya bisa diturunkan nanti. Itu si cas. Kemudian ini juga si cas. Kita tidak bahas itu dulu ya, valve-valve. Saya mau bahas, kemarin ada pertanyaan profil U dan I-beam boleh dipakai di konstruksi kapal enggak gitu. Nih, ini ada satu profil L yang mana sebenarnya profil ini juga tidak cocok untuk di kapal. Itu ada hubungannya nanti ya dengan kenapa profil U tidak boleh dipakai di kapal itu. Ini juga, ini tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Nanti dengarkan penjelasannya. Jadi kemarin ada pertanyaan, ada profil U itu seperti ini. Profil U ya gini. Nah gini. UNP orang bilangnya UNP gitu ya. UNP. Ada juga profil L. I-beam. I-beam itu ini gini. Beda dengan H-beam ya. Kalau H-beam atau H-beam atau H-beam ya. Ini sama. Ini misalnya 100, ini 100, ini juga 100. Kalau I-beam itu ini 300, ini 100. Seperti itu. Ini juga macam-macam. Ini kadang 100, ini 50 gitu ya. Itu. Jadi ini sebagai webnya, ini sebagai face-nya. Oke. Kemudian ada profil L. Profil L. Ya. L ini ada dua, ada yang ini equal, ada yang unequal. Sorry, lagi batuk rek. Jadi ada yang unequal, ini equal. Equal itu sama. Jadi ini misalnya ini 100, ini 100. Kalau yang unequal itu ini 100, ini 75. Lagi demam rek. Badanku meriang loh sebenarnya ini. Ini 75. Nah, kenapa profil U, I ya tidak boleh dipakai di konstruksi-konstruksi seperti konstruksi lambung ini gitu ya? Itu enggak bisa. Pertama karena kalau misalnya kita pasang di sini, nah itu contohnya siku-siku itu, kita ganti menggunakan profil U, maka bentuknya akan seperti ini. Ketika dia nempel di dinding, ini ada dinding. Ya. Kemudian kalau kita pasang pakai L, baik equal maupun unequal, seperti itu.
Kalau kita pakai U seperti ini, ya. Sedangkan kapal ini perlu dilakukan inspeksi tiap 2,5 tahun, tiap 5 tahun, ya 5 tahun. Nanti ada intermediate kedua yaitu di 7,5 tahun sampai kapal ini berumur mungkin 30 tahun. 30 tahun. Kalau kapal jenis tanker usia 30 tahun atau 25 tahun up, dia wajib namanya CAS, Condition Assessment Survey atau SCAM. Nah, semuanya perlu dicek, pengelasannya segala macam. Ini kan dilas nih, ini dilas. Nah, yang pertama, dia tidak bisa dilas di bagian dalamnya. Yang kedua, pada saat inspeksi ini tadi di dalam tidak bisa dilihat terjadi korosi atau enggak gitu ya. Itu kenapa dia tidak boleh menggunakan U seperti ini. Ya, itu. Kalau menggunakan I-beam, misalnya tulang-tulang ini, ya, tulang-tulang gede ini kita pakai I-beam, maka bentuk pemasangannya nanti akan begini. Ini kalau dari samping kita pakai I-beam. Nah, ini I-beam nempel di tulang ini. Kalau kita potong, kita lihat dari atas, maka akan seperti ini. Ini ada plat, lalu ini ada I-beam di sini. Kita las, ya. Kemungkinan korosi di sini juga tinggi sekali dan sangat tidak efektif karena pengelasannya hanya di sisi-sisi yang bisa dilas gitu. Dan satu lagi, berhubungan dengan ini yang saya bilang tadi, profil-profil ini memiliki modulus yang sama. Jadi perhitungannya itu kan ada perhitungan berat, ya, ada modulus atau W. Berat itu weight juga, tapi kita pakai bahasa Indonesia saja ya, berat misalnya berat lah, sama W modulus. Nah, profil-profil ini itu memiliki modulus yang sama dengan profil ini, L ini, tapi beratnya dia lebih tinggi. Paham ya? Jadi modulus yang diinginkan misalnya untuk satu konstruksi itu modulusnya yang diharapkan itu 100. Dengan menggunakan profil ini sudah mencapai modulus 100, beratnya hanya 90 misalnya, 90 kilo. Ini 100 cm persegi, pangkat 3. Ya, pangkat 3. Nah, dengan modulus 100, sudah mencapai modulus 100, berat profilnya hanya 90 kilo. Kalau menggunakan ini atau I-beam, itu untuk mencapai modulus 100, itu mungkin beratnya perlu 120 kilo. Seperti juga halnya ini. Siku 100, ya. 100 dengan siku 100 kali 100, ini 100 kali 75 ya. Ini siku 100 kali 100 atau ini 8 mili ya. 108 mili ada, 7 enggak ada. Ini kali 7 mili. Ini modulusnya hampir sama. Modulus siku 100 kali 100 kali 100 kali 75 kali 7 mili itu modulusnya hampir sama dengan 100 kali 100 kali 8. Ya, karena modulus yang dihitung yang banyak itu di sini di area face. Di area face. Nah, ini lebih berat. Misalnya ini beratnya per meter hanya 53 kilo. Ini bisa 75 kilo per meter. Dampaknya apa? Dampaknya kapal akan semakin berat. Draft kosongnya semakin tinggi, muatannya semakin berkurang. Jadi makanya di awal tadi saya bilang profil ini sebenarnya tidak cocok untuk kapal. Lalu kenapa masih dipakai, Pak? Pasaran. Kita susah mendapatkan profil yang unequal, ya, susah mendapatkan itu, dan mahal juga, gitu ya. Nah, sedangkan ini juga masih bisa dipakai untuk kapal-kapal jenis ini, ya, untuk kapal-kapal jenis ini yang memang ya muatannya masih bisa tidak terlalu ekstrim lah pengurangannya gitu. Makanya kita pakai ini. Nah, untuk profil-profil itu tadi, selain dia tidak bisa dilakukan inspeksi pada saat survei-survei tertentu, dia juga berat, gitu Rek. Kalau semakin berat konstruksinya, muatannya juga semakin kurang. Tapi yang lebih ekstrim yaitu ini, kita tidak bisa inspeksi di sini. Yang kedua, ketika ada korosi kita tidak tahu. Kalau gini kan enak, kelihatan semua ya, tidak ada yang tertutup. Kelihatan semuanya. Kalau ada korosi, oh ketahuan, langsung diketok, di repair, dicat seperti itu, ya. Itu Rek. Lalu sekarang profil U sudah, H-beam dan pipa. Nah, sekarang kita bahas H-beam dan pipa. Ada profil H,
ada pipa. Nah, dua-duanya ini dipakai untuk pilar. Ya, ini juga kita tidak bicara masalah pembebanan ya, bicara masalah pembebanan. Kenapa pilarnya tidak pakai I-beam? Ya, pilarnya tidak pakai I-beam. Kenapa pakai H-beam? Itu arah pembebanan kita terlalu ekstrim kalau bahas gitu. Nanti kamu di bangku kuliah saja dapat. Ya, ini ada perbedaan H-beam dan pipa. Kita ada pipa misalnya 6 in disandingkan dengan H-beam 150. Ini kurang lebih. Nah, yang H-beam ini boleh dipakai di pilar, di tangki-tangki. Bukan hanya tangki kargo. Tangki-tangki yang di tengah itu dia boleh. Ya, terutama tangki kargo. Ya misalnya kamu mau pakai pilar, itu di tangki kargo wajib pakai H-beam. Tidak boleh pakai pipa. Kenapa? Karena itu tadi. Kita perlu inspeksi. Ya, dan kita tidak tahu di dalam pipa ini kemungkinan karena kan muatan ya. Ada sebuah tangki ya, isinya cairan. Lalu kamu ada H-beam menggunakan ada pilar menggunakan pipa di sini. Kamu tidak tahu dia ada bocor di sini lalu dia penuh. Lalu dia korosi ya. Jadi intinya semua tangki yang berisi cairan tidak boleh menggunakan pilar dari pipa, harus dari H-beam. Karena kalau di dalam cairan apapun, H-beam akan kelihatan dia korosinya di mana, ya. Kemudian ada retak atau ada apa di mana, gitu ya. Kemudian cairan juga tidak mudah masuk, seperti itu. Nah, untuk ini supaya kelihatan estetik, kelihatan bagus, pilar di engine room dan di ruangan-ruangan yang tidak ada cairan, tidak ada muatan, boleh menggunakan pipa. Contohnya di engine room. Kemudian di crew room lek mbok kasih pilar H-beam lah ya jelek rek. Ya boleh, bagus dalam arti dia bisa diinspeksi segala macam, tapi kemungkinan ada cairan masuk kan tidak ada, maka menggunakan pipa boleh. Di ruang akomodasi, di ruang-ruang penumpang, kalau kamu pernah naik kapal penumpang itu pilarnya selalu menggunakan pipa. Karena di sana ya itu tadi tidak ada kemungkinan cairan masuk, ada pun kecil sekali gitu ya. Seperti itu ya, ya. Jadi kalian mungkin sudah cukup jelas kenapa di kapal itu konstruksinya seperti ini. Bahkan ada yang ekstrim, yang kalau kita bandingkan yang equal dan unequal tadi itu, ini masih terlalu berat kalau menurut hitungan konstruksi kapal. Dan juga menurut ada aturan pengecatan yang mewajibkan di dalam itu dicat. Nah contohnya ini kalau kita misalnya menggunakan profil L ini, mengecat di bawah-bawah itu susah. Nah, maka di standar pengecatan itu ada kewajiban kita menggunakan profil namanya bleb plate ya, bleb plate. Nah ini dengan ukuran dan modulus yang sama, dia lebih ringan dan pengecatannya dia lebih gampang, lebih terkena catnya itu lebih maksimal gitu. Kalau menggunakan siku-siku ini dia tidak bisa maksimal dilakukan pengecatan. Seperti itu. Ada bleb, namanya bleb, B-U-L-P, B-U-L-B atau B-U-L bleb, profil bleb gitu. Dan itu mahal sekali, kita di Indonesia jarang menggunakannya. Ya, seperti itu, Rek. Oke ya, ini tidak ada tangga naik, jadi saya tidak bisa tunjukkan. Dan ini ya, selain O-ring, selain ring itu, BKI juga ada minta ini penambahan bracket ini udah kita kerjakan juga, Mas ya. Mudah-mudahan yang ceker-ceker ngecek, kita sudah lakukan rekomendasi kalian ya. Oke, itu ya sudah saya jelaskan tentang profil ya wes gitu aja. Mudah-mudahan menambah informasi. Kalau ada pertanyaan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.